Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Kemudian madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, masuk gereja hukumnya haram. Khatib Syirbini menuliskan yang jelas, hukumnya haram jika di dalamnya ada sesembahan orang selain Islam, patung dan yang lainnya. Kalau mazhab Abu Hanifah langsung tutup poin, haram mutlak. Kenapa? Itu tempat biasa digunakan untuk menentang Allah. Nah, di sini ini terlepas dari jika ada orang masuk karena sesuatu. Selesai. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, dia dapat dosa jariah, dia dapat dosa jariah, dia dapat dosa jariah. Dalil yang dipakai oleh Ustadz Abdul Somad, oleh Somad itu Jaka Sembung ke Cikego, nggak nyambung bego. Gampang dibantah oleh Al-Quran, bro. Makanya kata Allah, Iqra, baca Al-Quran. Al-Quran dibanggain, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dipahami, jadi bego. Kayak pendukung si Somad, bego. Ulamanya bego, pengikutnya bego. Kan sudah jelas dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nafsi-nafsi, silakan, boleh. Bukan dosa jariah yang akan kita dapatkan, justru pahala jariah yang kita dapatkan, bro. Kenapa? Karena kita mengamalkan satu ayat dalam Al-Quran. Makanya, bro, beragama itu pakai otak, jangan pakai pantat kayak si Somad, akhirnya bau tai. Ya, pakai otak beragama tuh. Kepada umat Abdul Somad, lihat dalam Al-Quran, Iqra, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau ada yang aneh-aneh, baca Al-Quran. Al-Quran ada jawaban. Tidak ada itu yang namanya dosa jariah. Kalau ada pejabat atau umat Islam membiarkan umat non-muslim mendirikan tempat ibadah daerah, malah sebaliknya pahala jariah. Karena kita mengamalkan satu ayat dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk agamaku. Sekarang terserah Anda, mau percaya sama si Somad atau mau percaya sama Al-Quran. Dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah, karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Nah, kemudian madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, masuk gereja hukumnya haram. Khatib Syirbini menuliskan yang jelas, hukumnya haram jika di dalamnya ada sesembahan. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, inilah ulama-ulama pendukung Anies Baswedan yang jelas-jelas menjualkan agama untuk kepentingan politik. Giliran lawan politik masuk gereja diharami, memberikan izin pendirian rumah ibadah diharami. Tapi kalau Anies Baswedan yang lakuin, yang asalnya haram jadi halal. Makanya dalam Al-Quran mereka ini disebut sebagai ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang menjual agama demi kepentingan politik. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Yang mereka ini ulama-ulama pengacau yang selama bertahun-tahun bikin gaduh
mengatakan yang hak menjadi batil dan yang batil jadi hak, mencampur adukan kebenaran dan kejahatan. Nauzubillah. Mudah-mudahan rakyat Indonesia sadar dengan melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Terus berulang dan berulang kembali aksi penolakan pendirian gereja, pada khususnya tempat ibadah non-muslim pada umumnya. Padahal dalam Pancasila dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam UUD 1945 dijelaskan dengan detail bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Dalam pasal ini ada kata-kata negara menjamin untuk beribadah kepada setiap warganya. Negara menjamin untuk mendirikan tempat beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebetulnya kurang apa, bro? Aturannya udah jelas. Negara wajib menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah dan mendirikan tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kenapa terus berulang dan berulang pendirian tempat ibadah non-muslim ditolak oleh warga setempat? Bahkan surat izinnya pun dipersulit oleh pemerintahan setempat. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terus-menerus berulang? Yang pertama, karena negara kita hukumnya lemah. Negara kita hukumnya lemah. Padahal peraturannya sudah ada. Dalam Pancasila ada, dalam UUD 1945 ada. Tetapi pelaksanaan di lapangan itu yang tidak ada. Hukum lemah. Kedua, kita itu sangat berharap sekali kepada Prabowo sebagai Menhan untuk bertindak tegas, bertindak keras kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang intoleran, yang memang sudah nyata-nyata ingin menegakkan khilafah di Indonesia, ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia. Mereka tidak tanggung-tanggung mengharamkan segala sesuatu yang dihalalkan, menakut-nakuti umat Islam khususnya agar mengikuti kemauan ulama-ulama brengsek seperti Abdul Somad, Buya Yahya dan kawan-kawan. Dari video tersebut sudah jelas, umat Islam jadi takut tidak masuk surga, takut masuk neraka. Umat Islam ditakut-takuti dengan dosa jariah. Jadi katanya kalau misalkan para pejabat memberikan izin kepada umat non-muslim untuk mendirikan tempat ibadah, berarti dosanya itu termasuk dalam dosa jariah, dosa yang tidak akan terputus sampai kiamat tiba. Nah, harusnya Prabowo sebagai Menhan tindak semua ulama-ulama radikal kayak Abdul Somad, Buya Yahya ini. Inilah yang membuat para pejabat kita kehilangan harga dirinya, kehilangan nasionalismenya. Umat Islam kehilangan harga dirinya, kehilangan nasionalismenya. Terus-menerus dicocoki oleh ceramah-ceramah yang memang provokatif dan disetting untuk membenci umat non-muslim dan menjadikan mereka sebagai musuh agama. Harusnya Prabowo ketika dulu pernah bilang bisa lebih TNI daripada TNI, bertindak keras, bantai habis. HTI bubarkan, bagus. FPI dibubarkan, bagus. Tapi tolong MUI juga dibubarkan, tolong PKS juga dibubarkan, dan pergerakan di lapangan juga dibasmi. Pengajian-pengajian mereka dilarang total. FPI dibubarkan, bagus. HTI dibubarkan, bagus. Tetapi di lapangan sesungguhnya mereka belum bubar. Mereka masih bergerak, terus bergerak. Bubar secara administrasi di lapangan, mereka semakin berkembang dan terus berkembang. Makanya saya anggap Prabowo ini gagal jadi Menhan.
Khilafah semakin lama semakin menggila. HTI, FPI, PKS, MUI semakin lama merusak Pancasila karena ingin ganti Pancasila. Merusak UUD 1945 karena ingin ganti UUD 1945. Merusak sistem yang ada di Indonesia. Merusak kepolisian. Merusak kebinekaan, itu udah jelas. Saya mau tanya, kerjanya Prabowo selama 4 tahun terakhir apa? Nggak ada. Makanya saya tidak setuju kalau Prabowo jadi presiden. Kenapa? Jadi Menhan aja gagal menciptakan suasana harmoni, stabil, keamanan di Indonesia, khususnya keamanan dalam kebebasan beribadah dan mendirikan tempat ibadah. Hukum tidak tegak karena memang Menhan tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak punya aksi yang menggebrak dan mendobrak. Ini yang bikin saya kecewa pada Prabowo. Padahal Jokowi sudah tunjuk Prabowo untuk menciptakan keamanan, ketentraman, kedamaian di Indonesia. Tetapi buktinya selama 4 tahun terakhir Indonesia gaduh terus. Bahkan sampai ijazah presiden disebut palsu. Nggak ada tindakan dari Menhan. Kalau saya jadi Menhan yang nama si Sukiknur, si Bambang di pengacaranya HTI, FPI, PKS, Abdul Somad, bantai habis sudah. Karena itu musuh negara, udah nyata. Sudah nyata musuh negara. Dibiarkan, ya merusak. Merusak otak umat Islam, merusak akhlak umat Islam, merusak mental umat Islam. Dibiarkan 2024 NKRI tinggal nama. Untung ada Gus A yang terus berteriak. Meskipun terus-terusan dizolimi, terus-terusan dikebiri, penghasilan itu tidak ada, penghasilan ini tidak ada. Gus A tetap adalah Gus A, berteriak dengan keras seperti mental Batman. Jadi Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kenapa banyak para pejabat umat Islam yang begitu fanatik, benci sekali kepada non-muslim, sampai perizinan mendirikan ibadah diganggu, ada orang yang beribadah diganggu, ada gereja yang dibakar karena pergerakan orang khilafah dibiarkan oleh hukum Indonesia. Dan banyak aparat hukum yang sudah terpapar faham radikal, faham khilafah. Makanya nanti 2024 kita butuh orang yang tegas, yang sanggup membasmi mereka semua, membongkar mereka semua, membubarkan mereka semua. Siapa? 1. Ganjar Pranowo, 2. Kiai Haji Said Akil Siroj. Titik. Kalau Prabowo sudah saya coret sekarang, gagal untuk jadi Menhan. 4 tahun bukannya damai, malah terus gaduh. Dan sekarang puncaknya saya pun marah lihat ada seorang RT membubarkan umat Kristiani sedang beribadah dengan alasan tidak ada izin. Ya kalau pengurusan izinnya cuma beberapa bulan bisa ditunggu bro. Itu izin sudah berapa tahun, dari 2016 sekarang 2022. Udah 6 tahun izin tidak keluar. Artinya apa? Pemerintah setempat goblok, umatnya pun goblok, sudah terpapar paham radikalisme, sudah terpapar paham khilafah. Hukum Indonesia mana? Turun nggak hukum Indonesia mengurusi hal ini? Kagak. Polisi turun nggak? Enggak. TNI turun nggak? Enggak. Yang ribut itu jadi media sosial. Harusnya itu gerak cepat dong. Makanya kita 2024 butuh orang-orang yang tegas. Nggak perlu TNI, nggak perlu polisi, tetapi orang yang berani tegas dan memberantas manusia-manusia culas seperti Abdul Somad, HTI, FPI, PKS, Buya Yahya, Adi Hidayat. PKS itu partai khilafah sejahtera. Dari dulu sudah saya katakan kalau HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, PKS belum dibubarkan, sama aja dengan bohong. Kalau HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, PKS, MUI harus dibubarkan. Itu biang keladinya perpecahan antar umat beragama di Indonesia. Prabowo nggak berani. Lalu siapa yang berani? Kita tunggu 2024. Ganjar Pranowo, Kiai Said Akil Siroj, 2 orang inilah yang selalu tampil berani dan sangat dibenci orang-orang khilafah. Iya, salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersama saya Rius Paruhu di channel Albi AB TV. Penjelasan Ketua RT larang jemaat beribadah di gereja di Lampung ya. Ini gereja Kemah Daud GKKD. Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud, Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek, Raja Basa, Bandar Lampung kaget karena diminta berhenti ketika sedang beribadah. Mereka dibubarkan oleh Ketua RT setempat, Ketua RT 12, Wawan Kurniawan. Ini dia namanya, Wawan Kurniawan. Menjelaskan alasan dia melakukan hal itu. Menurut Wawan, dia bukan melarang orang beribadah.
tapi hanya membubarkan. Lucu sekali ya, tidak melarang orang beribadah tapi membubarkan. Saya yang bodoh atau dia yang bodoh ini? Membubarkan dengan melarang itu beribadah itu menurut saya hasilnya sama. Iya. Saya tidak melarang, saya hanya membubarkan, katanya. Saya heran ya, kalau melarang dengan membubarkan itu sama aja hasilnya itu tidak jadi orang itu beribadah jadi ya. Wawan mengatakan dia bersama rekannya datang ke gereja itu untuk menghimbau agar tidak menggunakan gedung ini untuk beribadah karena belum ada izin. Ya, karena belum ada izin, gak jelasnya ya. Sebelum ini dia mengaku sudah ada surat pernyataan dari pihak gereja dan sudah ditandatangani oleh siapa ya? Pendeta Naik Siregar, di mana poinnya disebutkan mereka sepakat tidak akan menggunakan gedung ini sebagai tempat ibadah kecuali tempat tinggal. Kesepakatan awal dari gedung gereja terdahulu bahwa tempat itu bukan untuk ibadah, melainkan tempat tinggal. Nah, mereka ini pakai untuk ibadah. Dan ini sudah minggu ketiga, makanya saya ke sini, ujar dia. Dia mengakui telah lompat pagar agar bisa masuk ke gereja, sebab pihak gereja enggan membuka pagar tersebut. Kayak preman ini. Benar-benar luar biasa ini. Ya, jadi dia lompat pagar, sungguh luar biasa. Ya. Lompat pagar ya. Kayak preman gadungan Pak RT ini. Mungkin Bapak ini dulu waktu sekolah nyontek terus ini. Atau mungkin memang oke lah. Mungkin ilmu agamanya nggak ada ini, nggak ada imannya. Lurah Rajabasa Jaya, Sumarno mengakui bahwa permasalahan perizinan gereja ini sudah ada sejak tahun 2014. Begitu lama ya. Masalah izin ini sudah sejak lama, sejak tahun 2014. Beberapa kali sudah dilakukan perundingan. Dan memang izinnya juga tidak ada. Belum ada yang menemui saya, katanya. Dia juga menegaskan bahwa kegiatan kemarin itu dilakukan karena tidak ada izin. Bukan melarang beribadah, tapi karena perizinan belum beres, tandasnya. Ya. Tapi menurut keterangan dari pihak gereja ya, pihak pendeta sudah mengantongi izin. Bahkan mereka sudah memiliki yang namanya tanda tangan dari warga hingga 75 katanya ya. Dan juga tanda tangan dari warga itu sudah disertai dengan KTP ya. Kopi KTP. Tapi saya nggak tahu ya kenapa ini juga kemudian sampai saat ini masih melakukan tindakan-tindakan seperti itu ya. Ketua RT juga ikut-ikutan, lurah juga seolah-olah membela RT ini ya. Jadi kalau menurut saya moral RT ini sama lurahnya ini sama-sama begonya gitu ya. Ya jadi entahlah. Kalau di kampung saya nggak ada yang melarang beribadah. Di sana banyak muslim juga ya. Tapi nggak ada satupun yang mempertanyakan izin rumah ibadahnya, masjidnya, dan sebagainya. Nggak pernah. Nah, tapi saya heran ya orang-orang seperti ini usil sekali. Dan seolah-olah kalau orang beribadah itu mereka itu gimana ya, merasa terusik dan merasa kayak setan takut jumpa Tuhan begitu ya. Kalau saya melihat demikian gitu ya. Ya biasanya kan kalau mengenal kebenaran itu benci setan itu ya. Benci. Hanya setan yang benci dengan Tuhan ya.
Jadi kalau orang menyembah Tuhannya, ada yang benci, itu artinya dia adalah wakil daripada iblis itu sendiri, sesungguhnya seperti itu gitu ya. Menurut saya. Ya, tapi ya nggak apa-apa, kita sabar kok. Ya, kita sabar. Ya, meskipun demikian kita tetap mendoakan yang terbaik untuk ketua RT supaya kembali ke jalan yang benar ya. Semoga mereka tahu jalan yang benar ya. Karena memang iman kita berbeda. Kalau Kristen itu jalan yang benar itu adalah Yesus ya. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, semogalah ketua RT ini bisa menemukan jalan yang benar. Baik teman-teman, sampai jumpa. Tuhan memberkati.